Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Tadayam Maulana dengan NIM 073000210033. Di sini saya ingin melakukan hasil dari pengerjaan UAS geologi teknik saya. Ini saya yang mana? Yang pertama longsoran baji. Longsoran baji dapat terjadi pada suatu batuan jika lebih dari satu bidang lemah yang bebas dan saling berpotongan. Sudut berpotongan antara bidang lemah tersebut lebih besar dari sudut geser dalam batuannya. Bidang lemah ini dapat berupa bidang sesar, rekahan join maupun bidang perlapisan. Cara longsoran baji dapat melalui satu atau beberapa bidang lemahnya maupun melalui garis perpotongan kedua bidang lemahnya. Longsoran baji dapat terjadi dengan syarat geometri sebagai berikut. Yang pertama, permukaan bidang lemah A dan bidang lemah B rata, tetapi kemiringan bidang lemah B lebih besar daripada bidang lemah A. Yang kedua, arah penunjaman garis potong harus lebih kecil daripada sudut kemiringan lereng. Yang ketiga, bentuk longsoran dibatasi oleh muka lereng, bagian atas lereng, dan kedua bidang lemah. Yang ketiga di yang kedua di sini ada longsoran guling. Longsoran guling akan terjadi pada suatu lereng batuan yang arah kemiringannya berlawanan dengan kemiringan bidang lemahnya. Ho- Hockenbray 1981 telah membuat grafik yang dapat memberikan gambaran kapan terjadinya longsoran tersebut. Dari gambar dapat diartikan maka balok akan meluncur dan mengguling, maka balok akan langsung mengguling. Kesetimbangan batas. Metode kesetimbangan batas limit equilibrium method merupakan metode yang menggunakan kondisi kesetimbangan statik dan mengabaikan hubungan tegangan tegangan pada lereng, di mana dalam analisisnya menggunakan perbandingan gaya pendorong dan gaya penahan lereng. Di sebelah kanan di situ ada contoh gambarnya metode numerik. Metode numerik merupakan metode analisa yang sampai saat ini mengalami proses perkembangan yang sangat pesat seiring dengan pertumbuhan dunia komputer yang banyak membantu pekerjaan manusia. Metode ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan metode-metode konvensional yang dalam analisanya dilakukan secara manual. Salah satu kelebihan yang paling utama adalah analisa numerik. Dilakukan menggunakan fasilitas komputer yang memiliki keakuratan hasil analisa yang sangat tinggi, lebih mewakili representatif kondisi yang sebenarnya di lapangan. Konsep probabilitas kelongsoran. Probabilitas kelongsoran adalah peluang terjadinya peristiwa kelongsoran lereng, tambang, atau alami. Semakin tinggi nilai pK lereng, maka semakin besar peluang lereng tersebut untuk longsor. Nilai faktor keamanan dan probabilitas kelongsoran minimum menggunakan batas minimum yang ditetapkan dalam Kepmen SDM nomor 1827 K 30 MM 2018 tentang pedoman pengelolaan teknis pertambangan. Rockmesh Rating RMR merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melakukan klasifikasi massa batuan. Metode Rockmesh Rating dikembangkan oleh Bieniawski pada tahun 1989. Dalam metode RMR mengklasifikasikan massa batuan menggunakan parameter-parameter yang dapat mempengaruhi sifat batuan. Geological Strength Index. Geological Strength Index atau GSI dikemukakan oleh Marinos and Hock 2005. Metode ini menekankan kepada pengamatan secara geologi untuk karakteristik massa batuan, gambaran material, struktur yang berkembang, sejarah geologi, dan perkembangan spesifik untuk estimasi material properti dari batuan. Kegunaan metode ini yaitu memperkirakan properti massa batuan. Penilaian ini didasarkan pada parameter litologi, struktur, dan kondisi permukaan, diskontinuitas pada massa batuan, dan hal ini diperkirakan dari penilaian secara visual dari massa batuan pada singkapan. Perkuatan dan penanganan lereng. Perkuatan lereng atau dinding penahan tanah adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk menstabilkan kondisi tanah tertentu yang pada umumnya dipasang pada daerah tebing yang labil. Fungsi utama dari konstruksi penahan tanah adalah menahan tanah yang berada di belakangnya dari bahaya longsor.
Pemantauan lereng atau monitoring lereng merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan memperbarui kondisi lereng baik secara real time ataupun periodik dalam mencapai optimasi penambangan atau aspek keselamatan kerja safety factor. Monitoring lereng dalam pertambangan menjadi concern utama dalam menjaga keselamatan tambang secara geoteknik. Monitoring lereng adalah mengawasi dan mengecek berkala serta melakukan maintenance sudut lereng, slope, dan aspek geologi yang mempengaruhinya. Sekian, terima kasih dari pengerjaan UAS geoteknik saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.